Halo teman-teman, selamat datang di channel Mob20. Kali ini, di video part 2 ini, kita akan membahas bagaimana menggunakan data communication dalam Jetpack Navigation. Teman-teman bisa menggunakan beberapa cara. Cara pertama adalah menggunakan save args with type safety, yang artinya kita bisa menggunakan argumen data dengan menspesifikasikan tipe datanya terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Kita bisa menggunakan primitive type seperti byte, short, in, long, dan juga custom object. Yang kedua adalah bundle. Yang ketiga adalah deep link, di mana deep link ini kita bisa gunakan dari luar aplikasi atau dari dalam aplikasi. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung saja mengimplementasikannya ke dalam project Android kita. Untuk awal-awal kita harus pastikan dulu settingan untuk save args itu sudah kita set terlebih dahulu di dalam Gradle. Ya, pertama kita buka dulu Gradle projectnya. Di sini kita harus menggunakan class path ini, navigation save args Gradle plugin. Untuk versi yang saya gunakan adalah 2.3.0. Kemudian untuk Gradle app-nya, pastikan juga menggunakan Gradle plugin androidx.navigation.saveargs.kotlin. Selanjutnya kita akan buat skenario simple, di mana di sini ada tiga halaman, tiga fragment. Ya. Page first fragment, page second fragment, page third fragment. Oke, kita fokus di sini aja dulu. Kita hanya ingin mendemokan komunikasi data yang kita gunakan dari page first fragment menuju page second fragment. Kemudian ketika page second fragment itu diterima datanya, di fragment ini pula kita akan menampilkan data itu dalam bentuk toast. Ya. Kita setup terlebih dahulu untuk argumennya di halaman yang menerima data tersebut. Ya, kita setup dulu argumennya. Kita klik pastikan ini kita aktifkan dulu page second fragmentnya, kemudian kita menuju ke tanda plus di samping argumen ini. Kita masukkan nama argumennya. Kita ambil contoh page number. Kemudian kita setup untuk tipe datanya adalah integer. Kita bisa set juga untuk default value-nya. Oke, seperti ini. Ya, berarti di sini kita sudah men-setup argumen dengan tipe data integer dengan variable name bernama page number. Kemudian kita tinggal memanggil objek arguments-nya, objek argumen di page first fragment, ya seperti ini. Jadi tinggal passing. Ya, kita buat, kita panggil dulu page first fragment directions. Ini adalah kelas yang di-generate oleh navigation ketika kita menggunakan Jetpack Navigation. Secara otomatis ada page first fragment direction, kemudian kita setup actionnya itu action page first fragment to page second fragment. Ya, ini sesuai dengan namanya yang ada di sini. Page second fragment ya. Sini. Oke.
Kita setup page number-nya adalah page number 1, defaultnya kita tambahin 1. Supaya ketika sampai ke page second fragment, itu sudah bertambah menjadi 2. Selanjutnya kita passing action yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam navigation dengan menjalankan komen ini, navigation.find nav controller .navigate, kita passing actionnya di sini. Kemudian berikutnya kita akan men-setup juga untuk code yang ada di page second fragment sebagai halaman yang menerima data tersebut. Ya. Kita passing, kita ambil datanya. Kita ambil datanya dengan menggunakan args di sini, di mana args ini adalah kita ambil dari objek navigation. Itu page second fragment args ini merupakan kelas generate yang akan otomatis ada ketika kita menggunakan argumen dalam fragment itu. By nav args seperti ini. Setelah kita buat untuk reference argumennya menggunakan args ini, kita panggil page number seperti ini. Kita dapat value-nya page number, kemudian kita tampilkan dalam toast seperti ini. Kita coba running. Ya, tampil. Kita coba. Jadi ketika kita klik tombol ke page 2 ini akan muncul toast dengan isinya adalah page number-nya. Ya, ini page 2. Berarti kita sudah berhasil mengirim data ke halaman kedua atau page second fragment ini dengan menggunakan save args. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan data yang berbeda, yaitu custom object. Dimana untuk flow-nya, dari page first fragment ini kita akan kirim data objek tersebut ke page second fragment, kemudian akan ditampilkan di UI. Untuk pertama-tama kita harus buat terlebih dahulu data modelnya. Untuk contoh di sini, saya menggunakan model user. Seperti ini, class user. Isi dari konstruktornya adalah name, address, kemudian age, dan yang harus dipastikan adalah data kelas yang Anda buat harus extend ke parcelable. Kemudian yang kedua, Anda harus pastikan menggunakan annotation parcelize. Setelah kita buat data modelnya, kita setup argumennya yang akan merefer ke data user ini. Itu kita aktifkan dulu page second fragment. Kita tambahkan argumen di sini. Kita namakan nama argumennya, misalkan user. Untuk tipe datanya kita gunakan custom parcelable. Secara otomatis akan nampil pilihan opsi untuk user. Ya. Jadi kita pilih user di sini, kita pilih tombol add. Ya, seperti ini tampilan secara visualnya. Kemudian untuk tampilan di XML-nya seperti ini.
Ya, selanjutnya kita akan mencoba men-setup objek usernya dengan data seperti ini, di mana namanya adalah John, address-nya adalah South Jakarta, age-nya itu 25 untuk objek usernya. Kemudian kita passing objek user itu ke dalam action-nya. Ya, seperti ini. Kemudian kita navigate ya. Find of controller. Ya, seperti ini. Kemudian di page first fragment, page second fragment, sorry. Ya. Sini saya menggunakan 3 komponen text view, yaitu name label, address label, age label, untuk bisa mendemokan datanya agar bisa tampil di UI. Kemudian kita panggil dulu objek args ini yang merefer kepada argumen yang sudah kita setup dalam page second fragment di navigation. Setelah kita dapat objek usernya tadi, kemudian kita tinggal men-setupnya di dalam UI seperti ini. Ya. Ya, cukup begitu saja sih, ya kurang lebih. Kemudian kita coba running. Ya, kita sudah running. Di sini ketika kita klik ke page 2 ini, tombol ini akan menampilkan data objek user yang ada di page first fragment ini. Ya, seperti ini. John, South Jakarta, 25. Ya, berarti kita sudah berhasil mencoba atau mengirim data menggunakan SafeArgs dengan tipe data primitif dan juga dengan tipe data custom object. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan bundle dalam Jetpack Navigation. Di sini saya sudah membuat satu objek bundle dengan isinya adalah key-nya adalah page number string, value-nya adalah 2 from bundle. Ya. Berupa tipe string. Kemudian objek bundle ini saya passing ke dalam navigation. Navigate, action ID, kemudian bundle-nya. Ya. Kemudian di fragment yang menerima data itu, kita cukup memanggil argumen getString karena isi datanya adalah berupa string. Kemudian key-nya adalah page number string. Kemudian di sini page number string ini kita tampilkan di UI dengan toast page number seperti ini. Kita coba jalankan. Ya. Ketika klik page 2 ini akan menampilkan toast-nya. Page number 2 from bundle. Ya, kita telah berhasil menggunakan bundle di sini. Oke teman-teman, terima kasih. Demikian penjelasan singkat mengenai penggunaan data communication dalam Jetpack Navigation. Banyak opsi yang bisa kita lakukan, kita gunakan. Bisa menggunakan SafeArgs atau menggunakan bundle. Untuk next videonya,
kita akan mungkin bahas mengenai deep link. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, tolong like dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih lanjut. Terima kasih.